Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Didirus Pratama, NIM 1914311032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi multimedia, yakni tentang file system. File sendiri dalam bahasa Indonesia artinya berkas atau catatan. Sistem artinya cara atau susunan. File system adalah cara sederhana untuk mengatur dan menyimpan file pada hard drive, flash drive, atau perangkat penyimpanan lainnya. Setiap perangkat penyimpanan memiliki satu atau lebih partisi, dan masing-masing partisi diformat dengan file system. Proses pemformatan hanya menciptakan file system kosong pada perangkat. File system pada sistem operasi. Pada sistem operasi Windows, file system ada NTFS atau New Technology File System dan FAT, File Allocation Table. Pada Mac atau OS, biasa untuk MacBook ada HFS Plus atau Hierarchical File System Plus. Lalu pada Linux, karena Linux terdiri dari banyak sekali sistem operasi dan distro, ada banyak berkas sistem yang digunakan. Namun pada umumnya Linux menggunakan EXT atau Extended File System. File system pada operasi Windows. FAT16. FAT16 dikenalkan oleh MS-DOS tahun 1981. Awalnya, sistem ini didesain untuk mengatur file di floppy drive atau disket. FAT16 mengalami beberapa kali perubahan sehingga digunakan untuk mengatur file di hard disk. Keuntungan dari FAT16 adalah file system ini kompatibel hampir di semua operating system, baik itu Windows 95, 98 atau ME, OS 2, Linux, dan bahkan Unix. Kelemahan FAT16 mempunyai kapasitas jumlah klaster dalam partisi. Jadi semakin banyak hard disk, maka ukuran klaster akan semakin besar. Artinya, file sekecil apapun tetap akan memakan 16 KB dari hard disk. Lalu ada FAT32. FAT32 mulai dikenal pada sistem Windows 95 SP2 dan merupakan pengembangan lebih dari FAT16. FAT32 menawarkan kemampuan menampung jumlah klaster yang lebih besar dalam partisi. Keuntungan menggunakan FAT32 adalah mengembangkan kemampuan hard disk menjadi lebih baik dibanding FAT16. Kelemahan dari FAT32 memiliki kelemahan yang tidak dimiliki FAT16, yaitu terbatasnya operating system yang bisa mengenal FAT32. Tidak seperti FAT16 yang bisa dikenal oleh hampir semua operating system, namun itu bukan masalah apabila menjalankan FAT32 di Windows XP, karena Windows XP tidak peduli file sistem apa yang digunakan pada partisi. Lalu ada New Technology File System. File system versi modern untuk Windows sejak Windows XP, Windows menggunakan file system NTFS untuk partisi sistem operasi mereka. Drive eksternal dapat diformat dengan FAT32 atau NTFS. NTFS memiliki beberapa fitur terbaik yang dibutuhkan dalam pendistribusian. Misalnya, seperti akses kontrol atau pengaturan akses, sehingga siapapun dapat mengakses berkas-berkas atau direktori, penempatan seberapa banyak kuota yang dapat digunakan dalam kapasitas hard disk, toleransi pada kesalahan, serta fitur enskripsi. Kelebihan dari NTFS ini adalah mendukung adanya kompresi data sehingga transparan, walaupun tidak didukung dengan rasio besar sehingga dapat lebih menghemat ruang di dalam hard disk. Kelemahannya tidak dapat mendeteksi saat sedang melakukan boot dengan floppy disk. Lalu ada file system pada sistem operasi Mac OS. HFS Plus adalah file system yang dibuat oleh Apple untuk komputer Macintosh. Strukturnya sama seperti NTFS, namun kedua file system ini tidak cocok. File system HFS Plus ini mendukung penyimpanan hingga 1 juta terabyte dan juga mendukung file system jurnal yang mampu melakukan recovery ketika drive error.
karena hanya dibuat untuk Macintosh yang didasari Unix, file system ini hanya terbaca di Mac dan Linux, tetapi tidak untuk Windows. Lalu di sini ada file system pada sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux mendukung banyak file yang berbeda, tapi pilihan yang umum digunakan adalah keluarga X, ext. Ada ext2, 3, dan 4, serta Razer FS. Berikut sistem file yang umumnya digunakan pada sistem operasi Linux. Ada ext2, ext3, 4, JSF, Journalist File System, dan Razer FS. ext2 atau Second Extended. ext2 merupakan jenis sistem file Linux paling tua yang masih ada. Sistem file ini pertama kali dikenalkan pada Januari 1993. Pada sistem file ext2, file data disimpan sebagai data block. Data block ini mempunyai panjang yang sama, dan meskipun panjangnya bervariasi di antara sistem file ext2, besar blok tersebut ditentukan pada saat sistem file dibuat dengan MK2FS. Jika besar blok adalah 1024 bytes, maka file dengan besar 1025 bytes akan memakai 2 blok. Ini berarti kita membuang setengah blok per file. Sistem file ext2 menyimpan data secara hierarki standar yang banyak digunakan oleh sistem operasi. ext data tersimpan di dalam file. File tersimpan di dalam direktori. Sebuah direktori bisa mencakup file dan direktori lagi di dalamnya, yang disebut subdirektori. ext2 mendefinisikan topologi sistem file dengan memberikan arti bahwa setiap file pada sistem diasosiasikan dengan struktur data inode. Inode dalam ext2. Inode adalah kerangka dasar yang membangun ext2. Inode dari setiap kumpulan blok disimpan dalam tabel inode bersama dengan peta bit yang menyebabkan sistem dapat mengetahui inode mana yang telah teralokasi dan inode mana yang belum. Superblok dalam ext2. Superblok mengandung informasi tentang ukuran dasar dan bentuk file system. Informasi di dalamnya memungkinkan file system manager untuk menggunakan dan merawat sistem file. Biasanya hanya superblok di blok grup 0 saat file system dimount, tetapi setiap blok grup mengandung duplikatnya untuk menjaga jika file system menjadi rusak. ext3 atau Third Extended. ext3 adalah peningkatan dari sistem file ext2. Peningkatan ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya journaling. Dengan menggunakan journaling, maka waktu recovery pada shutdown mendadak tidak akan selama pada ext2. Namun, ini menjadi kekurangan dari ext3 karena dengan adanya fitur journaling, maka membutuhkan memori yang lebih dan memperlambat operasi input atau output. Integritas data. ext3 menjamin adanya integritas data. Setelah terjadi kerusakan atau unclean shutdown, ext3 memungkinkan kita memiliki jenis dan tipe proteksi dari data. Kecepatan. Daripada menulis data lebih dari sekali, ext3 mempunyai throughput yang lebih besar daripada ext2 karena ext3 memaksimalkan pergerakan head hard disk. Kita bisa memiliki 3 journal mode untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi integritas data tidak terjamin. Mudah dilakukan migrasi. Kita dapat berpindah dari file sistem ext2 ke file sistem ext3 tanpa melakukan format ulang. ext4 atau Fourth Extended. ext4 merupakan peningkatan dari sistem file ext3. ext4 dirilis secara lengkap dan stabil mulai dari kernel 2.6.28. Keuntungan menggunakan ext4 adalah mempunyai pengalaman 48 bit blok yang artinya dia akan mempunyai satu AIP sama dengan 1.048.576 terabyte. Ukuran maksimum sistem file 16 terabyte. JFS atau Journalist File System.
JFS atau dikenal juga dengan nama IBM Journal File System merupakan sistem file pertama yang menawarkan journaling. JFS sudah bertahun-tahun digunakan dalam IBM iXOS sebelum digunakan ke GNU atau Linux. JFS saat ini menggunakan sumber daya CPU paling sedikit dibandingkan sistem file GNU atau Linux lainnya. JFS sangat cepat di format, mounting, dan FSCK, serta memiliki kinerja sangat baik, terutama berkaitan dengan deadline input-output scheduler. Walaupun begitu, dukungan terhadap JFS tidak seluas sistem file ext atau Razer FS. Sistem file Razer dibuat berdasarkan balance tree yang cepat dan unggul dalam hal kinerja. Dengan algoritma yang lebih rumit, sistem file Razer juga memiliki jurnal yang cepat dan ciri-cirinya mirip seperti file ext3. Sistem file Razer lebih efisien dalam pemanfaatan ruang disk, di mana dapat menghemat disk sampai dengan 6%. Contohnya, jika kita menulis file 100 byte hanya ditempatkan dalam satu blok, sementara sistem file lain menempatkan dalam 100 blok. Razer File System tidak memiliki pengalokasian tetap untuk inode. Sekian presentasi tugas sistem operasi multimedia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.